terbangun bagi kawasan perkotaan yang mengalami degradasi kualitas lingkungan, degradasi fungsi kawasan dan atau penyesuaian bagi kawasan perkotaan terhadap rencana pembangunan. Untuk yang pertama, perbaikan dan perlindungan lingkungan, dan yang kedua, peningkatan kehidupan masyarakat setempat, pemenuhan standar pelayanan. Yang pertama, menghilangkan nilai-nilai sejarah bangunan, arsitektur, dan budaya. Dan yang kedua, merugikan kepentingan masyarakat setempat. Sebagai suatu proses, diartikan sebagai pembangunan kembali bagian wilayah kota dengan maksud untuk meningkatkan kualitas, penggunaan, kemanfaatan, kapasitas, dan vitalitasnya. Nah, yang kedua, sebagai suatu fungsi, diartikan sebagai kegiatan untuk menguasai, menata, merehabilitas, atau membangun kembali suatu bagian wilayah kota yang mengalami degradasi untuk menampung kegiatan-kegiatan yang konsisten dengan rencana kota yang telah ada. Nah, yang ketiga, sebagai suatu program, diartikan sebagai bagian dari suatu kegiatan pelaksanaan pembangunan kota yang terkoordinir dan terorganisir. Pertama, meningkatkan vitalitas. Kedua, meningkatkan dan pembangunan sarana dan prasarana. Ketiga, menjaga agar kekumuhan tidak meluas. Nah, yang keempat, memberikan kepastian hukum. Nah, terakhir, menyatukan ke dalam sistem perekonomian kota tanpa diwarnai ketimpangan yang. Pertama, ada rehabilitasi. Pada umumnya merupakan perbaikan kembali fungsi kawasan dengan pembangunan sarana dan prasarana. Sedangkan yang kedua, itu merupakan renovasi. Umumnya hanya terbatas pada peningkatan struktur dan kualitas fisik dengan tampilan bangunan yang tetap. Sedangkan yang ketiga, itu namanya preservasi. Upaya pelestarian struktur yang telah ada dengan cara memelihara dan mengamankan. Itu namanya konservasi. Merupakan upaya perlindungan dari kemungkinan kerusakan oleh alam maupun manusia. Pada konservasi dimungkinkan untuk menghilangkan atau menambah struktur demi menjaga keamanan dan kelestarian. Selanjutnya, namanya gentrifikasi. Merupakan peningkatan fungsi sebagai kompensasi atau pengganti bagi suatu bagian wilayah kota yang telah mengalami degradasi. Pemekaran dari Kabupaten Aceh Utara. Kabupaten Birut ini juga dikenal sebagai julukan Kota Juang. Selain itu, Kabupaten Birut juga termasuk salah satu kabupaten yang bersejarah bagi bangsa, di mana pernah dijadikan sebagai ibu kota Republik Indonesia pada tahun 1948. Dan juga terjadi perubahan-perubahan dan peremajaan dari kota Birut. Meskipun terjadi perubahan untuk peremajaan kota ini, pemerintah tetap menjaga nilai-nilai sejarah bangunannya, arsitek, dan juga budayanya. Dapat kita lihat contoh seperti bangunan Meligo Biren dan juga Bate Kuring. Dengan simbolis dari Bate Kuring itu sendiri, gemilang datang padamu bila tekad kukuh berpadu. Selain itu, peremajaan perbaikan kembali fungsi kawasan sarana dan prasarana meningkat dengan baik. Dapat kita lihat pembaruan trotoar dan penambahan aksesoris di trotoar tersebut. Peremajaan di taman kota juga terus terjadi dengan baik dan meningkat. Pembuatan trotoar baru juga mempengaruhi beberapa bangunan yang ada di sekitarnya untuk meningkatkan pengunjung. Fasilitas lainnya seperti rumah sakit, kantor militer, kantor polsek, dan bank, dan juga persekolahan yang ada di kabupaten ini seperti STM, SMA 1 dan SMA 2, juga sekolah lainnya yang ada di Kabupaten Birut ini juga melakukan peremajaan pembaruan baik di gedungnya dan pelayanannya. Peremajaan pun terjadi di pusat perbelanjaan. Contohnya seperti sudah adanya mall
dan juga pasar ikan dan sayur juga mengalami perubahan peremajaan, yakni dengan pemisahan antara pasar ikan dan pasar sayuran serta pedagang lainnya, sehingga membuat para pengunjung terasa nyaman dan mudah dengan kondisi pasar yang sekarang ini.